itu aja sih. Oh, itu ya. Tapi semangat untuk mengatasi itu semua ya, Bu Siti Suparlina ya. Semangat, insya Allah. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Alhamdulillah peserta sudah 85 supaya tidak bertele-tele karena kita juga terbatas dengan waktu. Hari ini kita akan sama-sama belajar inspirasi pembelajaran coding dari seseorang yang memang eh, sudah ahlinya karena beliau adalah seorang master trainer AI di ASEAN. Sangat luar biasa sekaligus beliau juga adalah ketua komunitas belajar brilian. Seorang pengawas yang juga sudah senior. Beliau banyak sekali memberikan inspirasi di dalam proses pembelajaran untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, kita sambut pemateri kita Ibu Hajah Iswatun Khairiyah SPD MPD. Kepada Bu Haji Is dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran para Bapak Ibu Kepala Sekolah, para rekan-rekan pengawas, dan para Bapak Ibu guru semua. Bu Bani ada Zoom loh Bu Bani, MGMP. Ya, memang kalau sekarang ini sedang rame-ramenya ya. Yang pertama adalah istilahnya ada PM, pembelajaran mendalam. Yang kedua adalah KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Bapak Menteri kita sudah mengatakan bahwa coding itu diinsertkan atau dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Tujuannya sebenarnya bukan untuk ngajari anak-anak kita itu aktif main game atau bercoding ria gitu. Sebenarnya KKA itu dirancang untuk memberikan dampak positif kepada peserta puan berpikir analitis. Jadi karena kemampuan berpikir logis dan analitis itu sangat diperlukan untuk kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena itu bisa menumbuhkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Jadi semua masalah itu kalau bisa logis, berbiasa melakukan analisis, maka akan menggunakan keterampilan berpikir logis dan analisis ini untuk menyelesaikan persoalan dan kesiapan dalam memanfaatkan teknologi di masa depan. Karena Bapak Ibu sendiri sekarang sudah mengetahui bahwa kecerdasan artifisial itu sudah sangat membaur di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di WA kita saja usaha ada AI-nya ya, yaitu Meta AI. Belum lagi Bapak Ibu guru mungkin sudah merasakan dampaknya penggunaan AI ini. Sekarang membuat apa-apa Bapak Ibu meminta bantuan asisten pribadinya yaitu AI gitu. Tetapi yang harus diingat di sini bahwa penyelesaian masalah itu harus bertanggung jawab. Dan inilah yang menjadikan kenapa kenapa saya sebagai master trainer AI Ready Asia menginisiasi melakukan amplifikasi untuk menyadarkan bahwa AI itu sudah ada di sekitar kita, kemudian tinggal kita bagaimana. Kenapa Bu? Terganggu nih suaranya, ada obrolan, maaf. Ya, bagaimana kita memanfaatkan AI itu secara bertanggung jawab. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam struktur kurikulum yang terakhir, AI itu diinsertkan atau diimplementasikan ke sekolah itu sebetulnya dalam tiga cara. Yang pertama sebagai mata pelajaran pilihan. Sebagai mata pelajaran pilihan, KKA itu mulai dipelajari di kelas 5 sampai 6 SD, kemudian di SMP kelas 7, 8, 9. Babang kecilin Kemudian suara.
Kemudian di SMA dan SMK yaitu kelas 10, 11, dan 12. Alokasi pembelajaran per minggunya untuk SD itu 2 JP gitu ya. Kemudian untuk SMP itu juga 2 JP. Kemudian untuk SMA itu 5 JP dan untuk SMK itu 4 JP gitu. Tapi ini sebagai mata pelajaran pilihan. Pilihan itu artinya ini fleksibel. Apakah satuan pendidikan sudah siap secara SDM-nya, sarana prasarana, dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, pilihan keduanya adalah coding dan kecerdasan artifisial ini diintegrasikan di dalam mata pelajaran lain yang relevan. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya kalau di sekolah dengan menggunakan kurikulum yang sekarang ini kan ada pelajaran informatika. Nah, kalau Bapak Ibu lihat elemen di KKA itu hampir sama dengan elemen-elemen di informatika. Yang membedakan adalah kalau di informatika itu belum sampai ke elemen kecerdasan artifisialnya. Jadi nanti bisa elemen-elemen kecerdasan artifisialnya ini diinsertkan ke dalam pembelajaran informatika. Kemudian juga ada elemen-elemen lain yang bisa diinsertkan sebetulnya di dalam semua mata pelajaran. Karena intinya coding itu bukan melulu belajar bagaimana membahasakan bahasa manusia ke bahasa komputer, tapi melatih bagaimana anak-anak atau kita itu berpikir secara kritis dan analitis. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, coding dan kecerdasan artifisial itu bisa diterapkan di sekolah dalam bentuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya bisa berbentuk bermacam-macam gitu ya. Bisa ekstrakurikuler robotik, bisa ekstrakurikuler logis matematis gitu ya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu di sekolah punya math club itu juga bisa nanti dimasukkan beberapa elemen coding ada di situ. Kalau kita lihat elemen-elemen coding, ya elemen-elemen yang ada di CP coding itu adalah ada 6 elemen. Yang pertama adalah berpikir komputasional, yang kedua adalah literasi digital, yang ketiga adalah literasi dan etika kecerdasan artifisial, yang keempat adalah pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, yang kelima adalah algoritma pemrograman, dan yang terakhir adalah analisis data. Namun kalau kita lihat elemen berpikir komputasional, elemen literasi digital, elemen algoritma pemrograman, dan elemen analisis data ini sama dengan elemen yang ada di pelajaran informatika. Sedangkan elemen informatika yang diajarkan sampai di SMP, karena kita ini SMP ya, sampai tingkat dasar, itu adalah berpikir komputasional dan literasi digital. Sementara algoritma pemrograman dan analisis data itu masuk ke elemen di SMA atau SMK. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau menginsertkan, bisa diinsertkan ke dalam pelajaran informatika dengan menambah literasi dan etika kecerdasan artifisial dan pemanfaat serta pengembangan kecerdasan artifisial. Namun Bapak Ibu, sejalan dengan itu masih banyak orang yang bertanya-tanya. Anak-anak aja sekarang ini kalau misalnya tidak ada pembelajaran itu saja, udah susah lepas dari kode, udah susah lepas dari gadget gitu. Apakah nanti kemudian kita harus membiarkan anak-anak kita itu terlena gitu ya dengan gadgetnya? Nah, dengan salah satu program yang digagas oleh Asian Foundation. Jadi Asian Foundation itu dengan dukungan google.org itu ingin memberdayakan masyarakat bagaimana memahami dan menggunakan AI itu secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi AI Ready Asian itu kalau di Indonesia programnya didukung atau berkolaborasi dengan Ruang Guru sebagai salah satu mitra.
target mereka adalah 1 juta masyarakat bisa belajar coding dasar secara mandiri di Hour of Code yang hari ini akan kita coba gitu ya. Kemudian mereka juga melatih kami sejumlah 300 orang yang akan diberi bukan pelatihan kepada 150.000 peserta mendapatkan edukasi yang lebih intensif terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Sehingga diharapkan dengan Bapak Ibu masyarakat luas itu bisa belajar tentang coding secara bijak dan bertanggung jawab, maka diharapkan akan timbullah kebijakan mengenai AI ini yang inklusif di ASEAN. Karena masih banyak orang yang menggunakan AI ini secara tidak bertanggung jawab. Misalnya murid-murid kita kadang-kadang ulangan jawabannya hanya dicari di AI, kemudian copy paste langsung dikumpulkan tanpa merasa bahwa itu sebenarnya bertentangan dengan hak cipta seseorang, atau membuat berita-berita hoax menggunakan AI gitu, atau memposting di sesuatu media sosial yang akhirnya bisa menjadikan bias, menjadikan hoax, dan itu kemungkinan bisa membahayakan di masyarakat luas. Nah, kenapa kita diminta ya? Kenapa saya hari ini mengajak Bapak Ibu belajar mandiri menggunakan Hour of Code? Hanene nelpon asal ke Bapak. Bapak Ibu mohon audionya dinonaktifkan. Bapak Ibu mohon sekali lagi audio untuk dibisukan sementara sampai nanti dibuka sesi tanya jawab agar materinya bisa ditangkap dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mai. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita memilih Hour of Code untuk belajar coding dasar ya? Karena di Hour of Code itu pesan yang ingin disampaikan adalah yang pertama, di Hour of Code ini Bapak Ibu bisa mengenal dasar cara kerja teknologi dan AI. Ya, dengan belajar coding kita jadi paham bagaimana teknologi termasuk AI ini dikembangkan, dan kita itu bukan sekedar menjadi pengguna gitu. Jadi kita sadar. Mungkin di mute dari host Ibu bisa supaya yang lain di mute semua dari host di mute. Iya Pak, sudah Pak. Oke, sudah ya. Nah, jadi kenapa menggunakan Hour of Code? Karena dengan Hour of Code di situ Bapak Ibu bisa mengambil satu kelas gitu ya, secara mandiri. Kita bisa belajar coding sederhana sehingga kita paham bagaimana teknologi itu bekerja, termasuk bagaimana AI itu bekerja, dan kita sebagai manusia itu bukan sekedar menjadi pengguna gitu. Jadi kita paham, oh ternyata AI itu cara mengembangkannya itu begini toh gitu. Kita tidak hanya sekedar menjadi pengguna saja. Nah, kita sebagai guru dan kepala sekolah juga bisa menggunakan program-program yang ada di Hour of Code itu, karena di situ juga ada misalnya hal-hal yang bisa kita manfaatkan yang terkait dengan mata pelajaran. Misalnya di situ ada AI for Ocean yang isinya itu adalah kampanye bagaimana kita menyelamatkan laut kita dari berbagai macam sampah yang dimasukkan ke laut. Ya, dengan di situ nanti anak-anak bisa belajar bagaimana membedakan sampah dan mana membedakan makhluk laut, sehingga akhirnya mereka bisa sadar, oh kalau ini jangan dilemparkan ke dalam laut dan sebagainya. Tentu saja kalau nanti Bapak Ibu akan menggunakannya, ya Bapak Ibu harus menganalisis dulu, mencoba dulu, oh kira-kira nanti saya menggunakannya akan seperti apa. Kemudian yang kedua, pesan yang tersembunyi di Hour of Code itu adalah manusia tetap dikendali. Artinya,
Coding itu membentuk pola pikir logis dan etis. Dan menyadarkan bahwa manusia itu tetap menjadi pengambil keputusan utama di era otomatisasi ini. Jadi jangan sampai kita justru diatur oleh AI. Kitalah yang harus mengatur dan kitalah yang pengambil keputusan utama. Karena AI itu kan mesin ya. Jadi kalau misalnya AI itu kita gunakan, itu tergantung kepada manusianya. Oleh karena itu, salah satu elemen di coding tadi yang paling penting sebenarnya adalah di sini. Bagaimana kita menjadikan anak-anak itu literasinya jalan. Literasi dan etikanya itu jalan. Ketika anak-anak memposting sesuatu gitu ya, memposting sesuatu, mereka harus berpikir apakah yang saya sampaikan ini sesuai dengan etika atau tidak. Kalau saya mengakui karya orang lain, padahal ini saya ambil dari AI, misalnya seperti apakah ini eh, sesuai dengan etika atau tidak. Kalau Bapak Ibu sebagai guru misalnya mau mencari modul-modul ajar banyak di situ gitu. Kemudian ketika Bapak Ibu ambil, kemudian Bapak Ibu harus lihat dulu apakah ini cocok, apakah ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah saya, apakah saya bisa melaksanakan ini, itu keputusannya ada di tangan Bapak Ibu semua gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya AI, secara administrasi Bapak Ibu lengkap banyak, tetapi tidak dilaksanakan dalam pembelajaran, hanya dalam rangka melengkapi administrasi saja. Karena bagaimanapun juga AI itu bekerja termasuk tergantung dari input-input yang ada, data-data yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, di etika literasi termasuk literasi digital, etika ini itu juga harus disampaikan kepada anak-anak, termasuk bagaimana Bapak Ibu tidak memposting hal-hal yang bersifat pribadi di area publik sehingga nanti disalahgunakan oleh orang lain. Jadi dengan belajar di Hour of Code itu nanti manfaatnya akan bisa kita rasakan. Bagi siswa itu bisa digunakan untuk mengenalkan dasar-dasar coding, bisa untuk melatih logika, dan bisa membuka wawasan karir tentang masa depannya. Bagi guru kita bisa menggunakan dan memilih bagaimana mana yang cocok kita gunakan di kelas, kemudian kita juga bisa menambah wawasan dan kita bisa menjadikan diri kita sebagai seorang fasilitator. Bagi sekolah, karena di Hour of Code itu belajar codingnya menyenangkan gitu ya, jadi itu bisa memfasilitasi dan sifatnya itu bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, karena ini sifatnya adalah mandiri. Baik, nah sebelum saya sampai ke sini, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Oke, Bapak Ibu, kalau jika ada yang ingin Bu, bertanya. ini saya nanya Bu, untuk AI itu sendiri kan ini baru tahun ini. Apakah walaupun tadi pilihan Mm-mm, istilahnya ya, karena ada 3 pilihan tadi, tapi apakah mm-mm. tetap wajib gitu Bu, mulai tahun ini harus ada entah itu eskul atau nanti masukkan ke informatika gitu Bu. Tip- Gitu aja sih Bu. Maksudnya kan ini Baik, emang baik Pak. awal, tapi apakah Ah, memang harus gitu? baik, kan itu sifatnya fleksibel ya Pak ya. Di situ dijelaskan di dalam kurikulum sendiri, dijelaskan di struktur itu bahwa KKA, coding dan kecerdasan artifisial itu sifatnya fleksibel, tergantung dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kesiapan sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu memang belum siap, silahkan. Paling tidak Bapak Ibu sekarang tahu, oh coding itu kayaknya seperti ini gambarannya.
Kemudian coding itu ternyata memberikan perintah-perintahnya itu harus urut, nggak boleh ngacak-ngacak. Jadi nanti kita bisa mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Saya kasih gambaran kalau misalnya coding itu kita insertkan ke dalam mata pelajaran matematika. Sekaligus ini buat ini deh. Nah, sekaligus buat ini Bu Mai. Apa namanya? Ice breaking. Ya, Coba ini Bapak Ibu Kak, perhatikan yang sebelah kiri nih. Yang ini sebelah kiri nih. belajar pola Bu Haji. Iya, belajar pola nih yang sebelah kiri nih. Kira-kira Bapak Ibu, ada nggak yang bisa dalam waktu 10 hitungan nih langsung bisa menyelesaikan? Yang sebelah kiri aja dulu. Yang sebelah kiri 10 hitungan. Kalau ada silahkan langsung resign kali ya Bu Mai ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah mampu menyelesaikan. Yang sebelah kiri dulu dah. Yang sebelah kiri dulu, mangga Bapak Ibu. Tambah, kurang, dan kali. Hasilnya ditransformasi ke dalam angka. Iya. Ada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan? Ayo. Angka berapakah yang dimaksud atau hasil di akhirnya berapa, dan angka di awal itu kan angka kembar ya Bu Haji ya. Perkalian angka yang sama. Ini salah satu saja melatih sebenarnya cara. Ya, Oke. silakan. Baik. Jadi Bapak Ibu, gini kita ini di spill yang kiri aja ya, yang kiri aja ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kan ini melatih kita untuk berpikir secara analitis. Artinya begini, ketika kita melihat seperti ini, yang tergambar yang bisa dihitung terlebih dahulu bukan sininya, tapi pasti ininya dulu gitu. Karena pikiran pertama kita ini kan puluhan itu kalau ditambahkan pasti ratusan. Dan puluhan-puluhan itu kalau dua berarti paling banyak kan 9999. Jadi pasti segitiganya itu satu gitu. Karena nggak mungkin jumlahnya lebih dari 100. Jadi ini yang pertama. Jadi segitiganya adalah satu. Kalau segitiganya satu, baru kemudian kita berpikir ini ada titik tebal, ditambah tetap titik tebal. Angka berapa yang ditambah tapi tetap sama? 1 tambah 1 nggak mungkin 1 kan? Yang sama adalah 0 gitu ya. Berarti titiknya itu pasti 0. 0 tambah 0 pasti 0 gitu ya. Berarti pasti ini 100, yang 100, ini 00. Kalau 100 ini dua bintangnya sama, berarti bintangnya berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu Berarti bintangnya berapa? 5, betul. Nah, setelah tahu bintangnya 5, bisa kita transformasikan ke berikutnya. Berarti 100 dikurangi. Tadi segitiganya berapa? 15. 15 berarti berapa? Berapa itu ya? 5. 100 dikurangi 15 berarti 85. Berarti lingkaran ininya itu 8 gitu kan? Ketemu 8. Kalau ketemu 8 baru kemudian ditransformasikan ke bawahnya lagi, berarti 85 kali 5 kan gitu ya. Ya. 85 kali 8 ya. 85 kali 8, nolnya udah tahu 0, kemudian ini sudah tahu 8, tinggal nari yang 685. Iya. 680 Bu. 0 ya 680. Iya. Ya jadi
sebenarnya kalau kita runtut, nah runtut satu persatu ini pasti nanti akan ketemu. Nah inilah yang salah satu kita latihkan ketika kita belajar coding. Itu aja ya Bapak Ibu ya, itu spillnya sedikit saja. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya, saya SDM-nya belum ada, surprise-nya belum ada, kayaknya belum siap untuk melatihkan coding ini secara digital, that's okay. Coding bisa juga dilakukan secara unplug. Unplug itu artinya Bapak Ibu menggunakan alat bantunya pakai balok, pakai karton, pakai gameboard gitu ya. Bapak Ibu misalnya anak-anak bermain halma, pernah nggak bermain halma? Itu kan anak-anak belajar ini juga sebenarnya gitu. Jadi belum menjadi suatu kewajiban. Oh, berarti tahun ini harus gitu ya. Tergantung fleksibel, tergantung kesiapan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke, cukup ya Bu Maya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu di amplifikasi Hour of Code hari ini nanti tadi di awal kalau Bapak Ibu masuk pertama, Bapak Ibu akan saya minta untuk mengisi form pendaftaran. Form pendaftarannya itu ada di link. Mungkin perlu saya bagi linknya. Yang tadi Bapak Ibu belum sempat mengisi, silahkan dilihat di chatnya, gitu ya. Sebentar, dilihat di chatnya. Saya bagi link untuk form pendaftarannya. Silahkan boleh langsung dibuka. Kalau Bapak Ibu buka, nanti Bapak Ibu akan menemukan form seperti ini. Bentar, salah. Bentar ya. Kalau Bapak Ibu buka, nanti Bapak Ibu akan menemukan form seperti ini. Ya, ini ya. Silahkan Bapak Ibu isi. Ngisinya sesuai dengan ini saja. Diisi nama lengkap, usia, jenis kelamin, email, nomor telepon, alamat, kemudian kabupaten, kemudian kategori ini apa? Kalau ini kan Bapak Ibu mungkin pendidik gitu ya. Kemudian pendidiknya boleh Bapak Ibu tulis guru, kepala sekolah, atau pengawas gitu. Seperti di survei ya Bu ya? Iya, sebelum survei. Hanya ini survei Pak. Kemudian mohon Bapak Ibu karena ini nanti akan direcord oleh ruang guru, tolong nama sekolah, kampus, kantor atau komunitas ini Bapak Ibu isi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Karena saya sebagai master trainernya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Oke ya. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, apabila Bapak Ibu nggak punya Instagram atau tidak mau memasukkan Instagramnya, Bapak Ibu boleh menggantinya dengan tanda strip saja. Ya, jadi salin Instagram profilnya dengan tanda strip saja. Kemudian ini kalau dari mana mendapat info pendaftaran, Bapak Ibu bisa mengisinya boleh dari rekan atau lainnya. Nanti kalau lainnya berarti nanti Bapak Ibu tinggal ngisi di sini. Misalnya di komunitas belajar gitu boleh. Baru kemudian Bapak Ibu nanti meneruskan ke next-nya. Tidak ada kesulitan kan Bapak Ibu?
kita yang sudah berarti nggak usah mengisi Nggak lagi. usah, yang kemarin sudah mengisi tidak usah mengisi lagi, Bu. Oke, makasih. Yang kemarin mengisi tidak perlu mengisi lagi. Silakan Bapak Kita Ibu. tunggu, ya kita Berapa tunggu menit? sebentar ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi dulu. Bu Haji, punten tanya ini kalau untuk yang centang agree-nya dua-duanya dicentang ya? Iya, sebentar. Jadi namanya Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian baru Ya. kemudian next. Ya. Sorry. Oke. Oke, next. Apa lagi nih? Saya malah. Dua-duanya dicentang, Bu. Oke, dua-duanya centang, Bu. Oke, apa lagi nih? Malah jadi Itu yang agree dan persetujuannya dicentang nanti akan bisa ya, Pak ya? Hmm. Iya, ternyata nggak bisa pilih salah satu ya, harus dua-duanya centang baru Iya, betul. submit. Oke, setelah itu nanti Bapak Ibu ini isi. Kalau Bapak Ibu sudah submit, ya, agree-nya udah dicentang, Bapak Ibu sudah submit, abaikan saja apa yang ada di bawah-bawahnya itu. Abaikan saja itu. Kalau Ibu sudah mohon, sisa, Ibu mohon maaf yang udah isi mah nggak perlu ngisi lagi kan ya? udah nggak usah perlu ngisi lagi. Kalau Ibu sudah punten, baik. Ibu punten, kalau tadi kan saya sebelum ada arahan dari Ibu yang mengisinya, saya mengisi itunya bukan Dinas Pendidikan tapi nama sekolah gimana ya, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Terus Kalau tadi nggak kan, ngisi lagi juga nggak apa-apa, Bu Ria. iya. Iya, terus kata Ibu tadi kan ada kepala sekolah, tapi saya tadi isi perasaan nggak ada, Bu. Adanya Ya guru, wes aja. kepala. Iya, Kan saya ada nyari kepala pilihan, sekolah nggak nemu. ada ASN, ada guru, ada pendidik, silahkan dipilih saja ya. Iya, nggak nemu kepala Oke, sekolah soalnya jadi guru saja tadi. baik, terima Bu. kasih. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belum, nanti bisa di berikutnya. Baik. Nah, bentar ya. Bu Is, maaf mohon tanya untuk pengisian yang kedua itu yang sebelum submit itu kita isinya yang pertama apa yang kedua? Apa ya agree apa yang kedua itu? Dua-duanya centang, Bu. Oh, dua-duanya. Iya, Baik. Terima kasih Bu Is. sama-sama. Bu, boleh izin bertanya? Silahkan, Pak. Ya, izin ini dari isian tadi ada sebutkan detail dari sumber info di atas, isinya apa ya, Bu? Misalnya Bapak Ibu tulis komunitas atau kombel brilian gitu. Kalau Bapak dari pengawas boleh, dari pengawas pembina boleh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sesudah Bapak Ibu mengisi, mari sekarang kita belajar bersama-sama di Hour of Code. Ya, kita coba, ini ada dua pilihan sebenarnya, tapi Bapak Ibu nanti kita coba di sini satu saja, gitu ya. Nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa coba di rumah. Ibu, yang Selanjutnya, ada
Instagram apa itu Bu Haji Is? Strip aja. Strip. Kasih strip aja. Kalau Oh iya, memang iya. Ibu tidak mau membagi Instagram ya, jadi strip saja. Baik. Nah, sekarang saya akan membagi untuk latihan di Hour of Code-nya, kita sama-sama belajar yang latihan coding dasar ya. Saya bagi linknya di chat. Silakan Bapak Ibu bisa langsung klik linknya di chat. Nanti kalau Bapak Ibu klik, kita akan menemukan ini. Nah, tapi supaya ini sebenarnya Bapak Ibu bisa nonton sendiri-sendiri ya. Tapi sekarang coba dan bersama-sama, sebenarnya coding itu secara dasar apa sih gitu. Suaranya kedengaran nggak Bu Mai? Jelas, Bu. Filmnya tidak. Bu, tidak kedengaran. Tidak ada suaranya, Ibu. Tidak ada suaranya, saya matikan dulu. Bisa nggak? Nggak juga. Belum ada. Ya, oke. Kedengarkan kah? Sudah. Sudah terdengar jelas. Oke. JavaScript code. Jadi The concepts ini kita that you'll be belajar learning are what computer programmers seperti use bagaimana the foundation to computer belajar science. menggunakan Here at Mojo make Minecraft work. ya, kita dilatih Before di you start, sini. you'll pick your character. I'm going to choose Alex. Let's build code for a program that will help her move around the screen. Ya, ini adalah contoh Your screen nanti is split bagaimana into Bapak three Ibu main bermain parts. di On Hour the of left is the Code. Minecraft play space, Itu ada where your program bagaimana will di run. sini adalah play The space-nya. instructions for each Kemudian level are yang written sebelah itu below. adalah ada This middle instruction-nya. area is the Kemudian toolbox, ada and each of these toolbox-nya blocks is a yang Bapak command Ibu that bisa directs pilih ketika Alex's Bapak Ibu actions. mau membuat kode The atau white space on the perintah. right is called the workspace, Ya, and this is sesuai where we'll dengan build apa our yang program. If we diinginkan drag oleh the move forward block gitu. to our Misalnya move workspace and forward then itu berarti click run, maju. what happens? Berarti nanti ketika maju, Alex moves maka forward one space yang on the ada di grid. sininya dia akan maju. And what if we wanted to do something after she moves forward one space? We can add another block to our program. I'm going to choose the Misalnya kita turn right tambahin block, blok and I'll turn drag right, it berarti underneath belok my move kanan block gitu ya. until this orange line appears. Ya, sampai Then I'll bunyi drop klik. it and the two blocks will snap together. Setelah itu run, When we press maka run dia akan again, Alex will berbelok perform the kanan commands that are seperti stacked itu. from top to bottom in our workspace. And if you ever want to delete Ya, a block, kalau mau just drag it membuang from the tinggal stack back to the drag aja toolbox. dibuang ke sana To undo dan your changes seterusnya. and get back to how the level started, use the Start Over button in the top Jika right ingin corner of the memulai workspace. kembali. One more thing. You see the little triangle on the turn blocks? Ya. Anytime you see these triangles, it Jadi means that you kalau can ada pick a different segitiga option. seperti itu Let's start Bapak Ibu coding. bisa memilih pilihan-pilihan yang berbeda. Mari sekarang kita mencobanya bersama-sama sebelum Bapak Ibu memilih untuk nanti mengerjakannya secara mandiri. Yuk kita pilih Bapak Ibu karakternya, tokohnya mau memilih Steve atau Alex? Steve. Steve ya? Ya. Kita pilih Steve. Oke. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya, kita okekan ya. Kalau Bapak Ibu misalnya, saya nggak bisa pakai bahasa Inggris, maka di sudut kiri itu ada pilihan bahasanya.
Bapak Ibu bisa menggantinya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, gunakan bahasa Indonesia seperti ini bisa. Ya, tapi kalau misalnya mau menggunakan bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa gitu. Nah, ini kan kalau ini sudah berganti menjadi bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya, saya pengennya pakai bahasa Indonesia, ya berarti kita pakai bahasa Indonesia. Saya pengen bahasa Inggris, lebih simpel, Bapak Ibu gunakan bahasa Inggris. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan ini di dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk mengenalkan move forward, share beberapa apa namanya vocabulary, ya berarti Bapak Ibu tetap harus menggunakan bahasa Inggris, karena intinya sebenarnya anak-anak mempelajari vocabnya, bukan coding itu hanya digunakan sebagai metode atau arahannya, tapi fokus pembelajarannya tetap di vocab-vocab yang, karena kan ada ya, instruction itu ada, command itu ada, jadi kita gunakan ini untuk mengajarkan beberapa hal. Misalnya, kalau nyuruh maju itu move forward, kalau suruh belok kanan itu berarti turn left, belok kiri itu belok kiri itu turn left, belok Turn kanan right. itu turn right dan Turn sebagainya. right. Nah, Bapak Ibu bisa menginsertkan ini ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Baik, kita akan coba misalnya sekarang, ini adalah coding tingkat 1. Bapak Ibu perlu melihat di sini ada si Steve, di sini ada domba. Perintahnya adalah tambahkan perintah move forward kedua untuk mencapai domba. Karena Bapak Ibu lihat di sini 2 kotak, berarti kalau supaya sampai domba, Steve ini harus maju berapa langkah? 2 langkah. Ini di situ sudah ada perintahnya maju 1 langkah. Berarti dari sini kita tarik ke sini sampai bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik, baru kemudian kita jalankan. Oke. Nah, kalau sudah benar, berarti Bapak Ibu selamat. Silahkan melanjutkan ke level berikutnya. Langsung lanjutkan. Berarti sekarang kita sampai ke level 2. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau mencoba di link yang sudah dibuka secara mandiri, atau Bapak Ibu mau ini bersama-sama? Bersama dulu. Oh, bersama dulu. Baik. Sekarang nih yang level kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, kayu adalah materi pembelajaran yang sangat penting, terbuat dari kayu. Jalan menuju pohon itu, kita diminta untuk jalan menuju pohon, dan blok destroy. Destroy itu berarti hancurkan balok untuk memotong. Nah, ini kayunya di sini. Kita berarti harus maju. Majunya berapa langkah tuh? Kelihatan nggak? Majunya berapa langkah Bapak Ibu? Gak terlalu kelihatan. 1, 2, atau 3? Berapa langkah? Ini kan Steve-nya di sini. 1, 2, gitu ya. Berarti 2 langkah ya. Kita coba gerak maju 1, gerak maju 1, berarti maju 2 langkah. Supaya tumbang harus diapain Bapak Ibu? Hancurkan. Hancurkan balok. Kita tambahkan ya, hancurkan balok. Udah benar belum ya? 1, 2. Kalau misalnya nanti belum benar, Bapak Ibu bisa riset lagi kok. Coba. Yeay, ternyata benar gitu. Ya, berarti sudah. Kita sudah langsung menuju ke level 3. Level 3. Level 3 itu waktunya mencukur domba. Ada berapa dombanya? 2. Ada 2. Dua-duanya harus dicukur. Steve-nya ada di sini. Berarti perintahnya apa nih? Waktunya akan menggunakan perintah untuk mengumpulkan pol dari kedua domba. Maju dulu berapa langkah?
2 langkah. 2 langkah. Maju 2 Setelah langkah. maju 2 langkah baru nyukur gitu ya. Setelah nyukur coba dah. Ini ya berarti 1 2. Terus cukur. Itu berarti yang dicukur baru domba yang ini ya. Nah, dari sini supaya sampai ke domba yang kedua, Belok. belok ke kanan apa kiri itu? Kanan. Belok Kanan. kanan. Kita coba belok kanan. Terus habis belok kanan, Maju. maju dulu. Maju Terus? lagi ya. Belok kanan. 2 langkah ya. Majunya 2 langkah. Oh, majunya 2 langkah. Terus baru Belok cukur. kanan. Oh, belok kanan. Belok dulu nggak itu belok. Belok kanan, Baru cukur. terus cukur. Kita coba ya. Kalau salah nggak apa-apa kok, nanti coba lagi. Tuing. Oke. Ternyata salah, Pak. Majunya 1 langkah berarti. Berarti kembali ke awal. Berarti majunya 1 langkah. 1 langkah. Ini tinggal buang aja ke sini. Gitu ya. Oke. Berarti majunya 1 langkah. Setelah maju nggak belok lagi ya. Enggak. Langsung cukur. Baik. Kita coba jalankan. Iya, Bu. Iya, ternyata betul. Ayo, siapa yang mau mencoba? Share dari yang sudah dibuka, kemudian boleh di-share ke sini untuk yang level berapa? Silakan. Siapa yang mencoba? Ada link. Linknya ada di chat, Pak. Linknya ada di chat. Siapa yang sudah mencoba? Sudah, Bu. Ayo, boleh coba share di sini, Pak. Pak Khair. Bisa kan, Bu Mai, peserta untuk share screen? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ayo Pak Khair, coba Pak Khair share screen. Silahkan. Oke. Linknya nanti dikirim. Wah, Pak Khair udah langsung level 6. Wah, keren. Name is Jens Bergen Sten, but I'm better known as the free main part. Sudah I was ini. confused. Aduh, Pak Khair langsung level 6. Oi. Can add another block to our program. I'm going Kayaknya to udah izin tuh, Bu. Ih, keren banget. Tepuk tangan dong buat Pak Khair. Terima kasih Pak Khair. Silakan nanti dilanjutkan. Boleh ditutup screen-nya. Nanti yang yang masih penasaran boleh nanya ya. Sekarang Bapak Ibu boleh coba. Nanti kalau misalnya Bu, kita ini level berapa yang belum gitu. Nanti kita ini bersama-sama. Oh, link. Linknya ada di situ loh. Saya ini lagi ya. Saya copy lagi ya. Silakan cek linknya di chat. Siapa lagi yang akan mencoba untuk share screen? Ayo. Silakan coba. Mumpung bisa share screen di sini. Ya, silakan Bapak Ibu berbagi hasil belajarnya. Ini Pak Khair guru TIK ya? Baik, bagi yang tadi ketinggalan, yuk kita lanjutkan dulu ya, Bu Mai ya. Ya, silakan Ya, Bu. tadi kan Pak Khair langsung level berapa tadi? Langsung level 6. Nah, sekarang kita ke level 4 dulu deh. Ke level 4 kita harus membangun rumah. Rumah memerlukan sangat banyak kayu. Jadi tugas kita adalah menebang
Ada 1, 2, 3. Tiga-tiganya harus ditebang dengan menghancurkan balok. Ini sudah gerak maju, gerak maju, gerak maju, hancurkan balok. Berarti kan 1, 2, 3, hancurkan. Oh, ini berarti udah hancur nih. Terus belok kiri, maju. Oh, kira-kira belok kiri majunya berapa kali nih Bapak Ibu? Kalau ini, kalau baru sampai sini, berarti belok kirinya baru sampai sini nih. 1, udah belok kiri. Baru situ. Belum sampai ke ini. Berarti harus tambahin. Harus ditambahin maju berapa kali? 2, Bu, 2. 2 ya. Kita coba ya. Majunya ditambah 2 lagi. Terus hancurkan ya. Hancurkan. Hancurkan. Setelah hancurkan, berarti ini yang kedua udah hancur nih. Terus Belok kiri. belok kiri. Coba belok kiri. Setelah belok kiri, maju lagi. Hancurkan. Langsung hancurkan. Baru di sini, Pak. Kan yang ketiganya ada di sini. Maju dulu nggak? Oh wes lah, kita coba ya. Boleh maju dulu. Maju. Nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Ya, terlihat Klik. gerakannya. Ya. Lah, baru sampai situ, Pak. Mana? Ya, berarti harus masih ditambah nih. Setelah belok kiri, maju 2. Oke. Gerak maju 2. 1, 2. Terus baru hancurkan ya. Baik. Kita coba ya. Loh, ternyata belum, Bu. Pak. Berarti gerak majunya nggak 2, berapa? 3. Oh, 3. Baik, kita coba gerak majunya 3 deh. Kita coba ya. Oke. Oke. Yeay. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah. Nanti videonya bisa ditonton deh. Nah, Bapak Ibu tadi kan ada tulisan gerak maju, gerak maju, gerak maju, gerak maju gitu ya. Itu kalau misalnya gerak majunya 3 kali sih masih oke gitu. Tapi kalau gerak majunya 10 kali berarti kan banyak banget. Nah, untuk perintah-perintah yang diulang-ulang seperti itu, kita bisa menggunakan perintah yang warnanya pink. Ini namanya loop. Loop itu adalah untuk memberikan perintah kepada satu rangkaian kegiatan yang diulang-ulang. Misalnya, ini kan mau membangun rumah dengan cara meletakkan kayu, ya, dengan cara meletakkan papan kayu gitu. Tapi kan kita lihat ini 4 kali gitu. Jadi tidak usah itu maju letakkan, maju letakkan, maju letakkan, maju letakkan sampai 4 kali. Cukup kita gunakan loop, tulis di sini ulangi 4 kali. Jadi apa yang harus diulangi 4 kali? Misalkan di sini letakkan kayu, kemudian gerak maju. Berarti kan jadi lebih kecil, lebih sedikit ini ya kodenya. Dibandingkan dengan kalau Bapak Ibu tidak menggunakan yang pink ini. Kalau nggak menggunakan pink berarti ini kan dua-duanya diulang sampai 4 kali. Dengan menggunakan yang pink, ini namanya loop, maka cukup 1 kali perintah. Kita coba ya.
Yeay. Gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti karena kalau misalnya mau kita selesaikan sampai level 14 kayaknya lama gitu ya. Bapak Ibu boleh trial and error di rumah gitu ya. Boleh trial error di rumah. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan dapat sertifikat selesai di Hour of Code. Caranya adalah dengan mengeklik di sini. Di sini ada klik I am finished atau saya sudah selesai. Bapak Ibu tinggal klik ya. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu klik, Bapak Ibu memperoleh sertifikat pelatihan. Bapak Ibu tuliskan namanya di sini. Misalnya namanya Iswatun. Kemudian jangan lupa dikirim. Setelah dikirim, nanti Bapak Ibu klik tombol cetak. Klik. Maka nama Bapak Ibu sudah akan tercantum di Certificate of Completion. Kalau mau nyimpen gimana? Tinggal tekan Ctrl dan P, kemudian Save as PDF. Mau berapa sertifikat? Ya tergantung. Di Orkut itu ada ribuan kegiatan. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan. Anak-anak bisa, oh aku pernah nyoba ini, aku nyoba mana ini, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya. Oke? Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Kayaknya masih ada juga yang asik Bu Mai. Iya, Asik Bu di Haji. gawainya Menarik, masing-masing. menarik, memang Bu Haji, menarik. pertanyaannya yang tadi Bu Haji, yang saya Apa? itu nggak bisa saya Hah? kasih yang tadi ngisi link apa tuh? Kan yang ada apa permintaan Pendaftaran? apa Instagram apa itu? Kan di strip aja. Saya strip tapi kita kirim next itu nggak bisa. Berarti Karena masih ada kolom yang dikasih tanda merah belum semua terisi Bu. Isi. Lihat aja. iya. Dilihat semuanya harus terisi meskipun isinya strip ya. Oh iya, makasih ya. Oke. Baik. Sampai di sini adakah yang mau bertanya dulu? Jadi untuk Certificate of Completion-nya nanti banyak Bapak Ibu bisa belajar berbagai macam coding dasar di Hour of Code ini. Ada yang Elsa, ada yang Minecraft, ada yang bagaimana AI bekerja dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa memilih mana ya yang bisa kira-kira saya gunakan. Kalau untuk bahasa Inggris tinggal bahasanya diganti aja bahasa Inggris gitu. Nanti di situ akan muncul beberapa vocab yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak belajar vocab sekaligus belajar coding secara sederhana. Mereka bisa memahami, oh, move forward itu maju, turn right itu belok kanan, turn left itu belok kiri, destroy itu berarti hancurkan. Nah, kan dengan demikian mereka mendapatkan beberapa macam vocabulary yang saya kira itu akan lebih mereka serap daripada kalau Bapak Ibu menjelaskannya hanya secara lisan. Baik, sampai di sini apakah masih ada yang mau bertanya? Nanti bisa dilanjutkan ya. Karena kalau kita tunggu Bapak Ibu selesai kayaknya wow. Jadi Bu Haji dengan coding ini sebagai media pembelajaran, sebagai alat Bisa Bu. Bu Haji, jadi pembelajarannya lebih bermakna. Pembelajarannya Betul. tidak hanya bersumber dari guru, ternyata AI ini sangat melalui Sangat pembelajaran membantu. sangat membantu, menguatkan pengayaan, pendalaman ini, wah sangat menarik Bu Haji. Iya, makanya teman-teman silahkan. Tentu saja ketika Bapak Ibu memutuskan, saya akan mencoba inilah, Bapak Ibu ya harus explore dulu gitu kan. Gak bisa tiba-tiba Bapak Ibu menggunakan sebelum Bapak Ibu melakukan eksplorasi terhadap Hour of Code ini. Oke Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu,
Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan kegiatan di Hour of Code-nya sendiri, bisa memperoleh sertifikat sebanyak yang Ibu mau. Namun mohon sekarang karena Bapak Ibu sudah mengikuti amplifikasi yang saya lakukan yang difasilitasi oleh Ruang Guru, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat kehadiran amplifikasinya. Jadi ini sertifikat kehadiran amplifikasinya. Kalau ini sertifikatnya diberikan oleh Ruang Guru dan nanti akan dikirim melalui email Bapak Ibu masing-masing. Tadi kan Bapak Ibu sudah mengisi link pendaftaran. Monggo sekarang Bapak Ibu klik link kehadirannya. Sudah saya bagi di chat. Bapak Ibu mohon ini link kehadiran dengan link pendaftaran itu hampir sama. Ya, hampir sama. Bedanya bedanya adalah nah, sebentar. Silahkan diklik di chat. Ya, bedanya diklik di link kehadiran ini terdapat ucapan terima kasih. Kalau di sini warnanya kan biru muda tadi, terus ada merahnya. Nah, sekarang nggak ada. Terus di sini ada ucapan terima kasih. Tapi isinya ke bawah dan surveinya itu hampir sama. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing dan jangan lupa untuk instansi atau komunitasnya mohon tetap diisi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ini ya, nama sekolah, kampus, kantor, komunitas mohon diisi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Silahkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi form kehadiran, nanti Bapak Ibu tidak mendapatkan sertifikat amplifikasi yang diterbitkan oleh Ruang Guru. Jadi silahkan Bapak Ibu isi supaya Bapak Ibu nanti juga mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Ruang Guru. Sudah ngisi, Bu. Ya, terima kasih Pak Topan, gercep dah. Nanti silahkan ditunggu ya. Ini yang ada di emailnya Bapak Ibu masing-masing. Sambil menunggu kita kayaknya boleh sambil foto bersama, Bu Mai. Ya, bentar Bu Haji. Oke, siap Bu Haji. Silahkan yuk dibuka ya kameranya masing-masing. Karena cukup banyak ini, ada 6 slide ya. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi. Ya Bu Haji ya, sambil mengisi daftar hadir ada 2, ada daftar hadir dari Kombel, ada daftar hadir dari Bu Haji Is juga. Jadi Bapak Ibu ada 2 daftar isi sambil menunggu kita foto bersama dulu, dibuka kameranya Bapak Ibu, bersiap. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua bersiap Bapak Ibu, posenya. Wajah senyumnya buncis. 1, 2, 3. Slide yang ketiga Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Halo Bapak Ibu, dibuka senyum manisnya mana? Slide ketiga. 1, 2, 3. Sekarang kita lanjut ke slide keempat. Kameranya teman-teman di slide keempat. Senyum manisnya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-5 Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Oke, kita lanjut ke slide yang ke-6. Slide terakhir, Bapak Ibu. Bersiap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini ada 138 peserta, Bu Haji. Luar biasa. Ternyata sangat menarik. Bapak Ibu mendapatkan inspirasi dari sini ya, Bu Maya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari di Hour of Code, kira-kira mana sih yang bisa saya gunakan materi-materi di sini untuk memperkenalkan coding secara dasar, dan ini cocok dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, gitu ya. Seperti tadi itu kalau bahasa Inggris itu bisa berbagai macam coding karena isinya kan memang perintah. Ketika kita CP-nya itu adalah perintah, kita bisa gunakan itu, gitu ya. Ketika IPS tentang penyelamatan lingkungan, gitu ya, kita bisa memilih misalnya AA for ocean, lautan dari berbagai macam kotoran atau sampah, gitu. Nanti yang lain-lainnya bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan apa karakteristik mata pelajaran dan kesiapan Bapak Ibu masing-masing. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Bangga Bapak Ibu, jika ingin bertanya ataupun ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, silahkan, kita masih punya waktu. Mau linknya? Link apa nih? Nanti ini juga akan saya beri ya Bu ya di Kombel Pengawas Brilian ya. Ininya apa namanya? Link bagi mungkin ada yang tadi ketinggalan gitu ya. Nanti akan dibagikan di sana. Bangga Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit. Kalau Jika ada ingin bertanya terkait dengan coding ini, silahkan. wah, kayaknya lah pada asik ini Bu, ini Bu Mai. Kenapa? Kayaknya pada asik nih. Penisirin, Bu. Penisirin. Penisirin. Pada penisirin kayaknya Bu. Yang udah selesai dapat hadiah. Kenapa Pak? Yang udah selesai dapat hadiah nggak nih? Ada Pak, hadiahnya kan dari Certificate of Completion dari Hour of Code ya. Jadi Bapak nanti akan dapat 2 sertifikat Pak. Sertifikat yang pertama bukti penyelesaian dari Hour of Code-nya. Tadi silakan Bapak Ibu klik sudah selesai, nanti akan langsung dapat sertifikat. Bapak Ibu pindah yang lain ke, saya mau coba lagi yang lain, nanti akan dapat sertifikat lagi. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu mengisi tadi link kehadiran ya, nanti akan mendapatkan sertifikat bukti kehadiran Bapak Ibu mengikuti amplifikasi hari ini. Akan dapat sertifikat juga. Oke ya? Iya. Kayaknya cukup ya. Bapak Ibu Baik. bagaimana? Dengan inspirasi pembelajaran coding yang menarik dari Haji Iswatun sebagai Master Trainer AI di ASEAN, sudah cukup memberikan inspirasi Bapak dan Ibu? Oke, teman-teman, kita berikan aplaus yang menarik untuk Bu Haji Iswatun pada hari ini. Kita beri aplaus. Silakan beri reaksinya, beri reaksinya, silakan berikan reaksinya untuk Bu Haji Is. Sekali lagi terima kasih Bu Haji Is atas inspirasinya, Bapak Ibu. Baik. Satu kata untuk hari ini teman-teman, silahkan. Boleh di-chat atau boleh secara langsung, satu kata yang menarik, satu kata yang menggambarkan hari ini, Bapak Ibu, silahkan. Satu kata hari Assalamualaikum ini. Ibu, permisi. Assalamualaikum Ibu, permisi. Silakan Pak Ahmad, ada apa ini Pak Ahmad nih? Kayaknya kalau sudah bergabung dengan Ruang Guru, usul dong adain COC buat guru-guru Indonesia.
Masya Allah. Baik, nanti saya usulkan. Kayaknya seru nih. Follow up sama Ruang Guru, Bu. Adain COC Guru Tingkat Indonesia dong. Jangan hanya para ini ya, jangan hanya para mahasiswa gitu ya. Guru-guru gitu Bener, Bu, juga. bener. Bener. Guru TK, SD, SMP, SMA. Baik. Masya Allah. Insya Allah nanti saya sampaikan Pak. Kita tinggal tunggu ya, mudah-mudahan nanti didengar oleh para ini dari Ruang Guru. Baik. Oke. Bu Haji, Baik. cukup ya Bu Haji? Baik. Bapak Ibu, iya. Terakhir kata-kata dari saya, memang sudah ada di dunia kita, mau tidak mau kita harus beradaptasi, tapi ingat, manusia tetap dikendali. Ya, ada di sekitar kita. Baik Bapak Ibu. Kita manusia tetap dikendali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Haji Iswatun, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Sebelum berakhir ada satu pantun untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua. Dari Depok ke Bogor Kota. Cakep. Cakep. Bentar ke Bojong Waringin. Cakep. Mendengarkan informasi dengan seksama. Cakep. Belajar coding bikin penasaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Kita Terima kasih Bu Mai. dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawa acara sebagai moderator saya ucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang. Dan Bapak Ibu sampai jumpa di webinar berikutnya. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu Mai. Kasih Bu. Terima kasih. Pokoknya. Salam. Ini linknya Bu Haji, link hadirannya Bu Haji. Iya. Nanti dikirim di grup Kombel ya untuk link kehadirannya nanti dikirim kembali. Terima kasih Bu Mai sudah difasilitasi. Sama-sama Bu Haji, terima Selamat kasih. semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Haji. Nanti kita ketemu di MTV ya Bu Haji. Iya, siap.